Hai sahabat Robonesia, kembali jumpa di channel Robonesia. Kali ini kita akan masih membahas tentang Epson Robot, dimana yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang software yang digunakan untuk mengendalikan robot Epson. Nama softwarenya Epson RC Plus. Nah, software Epson RC Plus ini adalah software ID Integrated Development Environment, yang mana nanti dengan software ini kita akan bisa membuat program kemudian mengkompilasinya, kemudian mengirimnya ke controller supaya bisa mengendalikan pergerakan robot Epson. Juga bisa melakukan beberapa fitur yang lain ya, seperti simulator. Juga ada simulatornya untuk simulasi robot Epson sebelum diaplikasikan di robot Epson yang sesungguhnya. Juga ada beberapa fitur-fitur lain yang nanti pada video-video yang akan saya buat selanjutnya akan kita bahas juga. Kali ini adalah video overview saja tentang software Epson RC Plus. Pertama-tama kita buka dulu software RC Plus-nya. Ini adalah pembuka dari software Epson RC Plus. Saya menggunakan versi 7.4.5. Ini adalah tampilan dari software Epson RC Plus. Jika tertampil seperti ini, you are already running one or more Epson RC Plus session. Do you want to start another session? Ya, klik aja yes. Oke. Kemudian untuk memudahkan mengenal tentang fitur-fitur software Epson RC Plus ini, kita coba buka dulu satu project contoh ya yang sudah tersedia di software ini ya. Kita open, kemudian pilih simulator demos, pilih project C4 sampel ya, terus kemudian klik OK. Sudah, ini terbuka, sudah projectnya adalah project bernama C4 sampel. Ini isinya contoh program ya dari untuk mengendalikan robot Epson seri C4. Oke. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu tentang ruang kerja dari software RC Plus. Seperti layaknya software yang lain, di software RC Plus ini juga memiliki fitur yang mirip-mirip ya. Di sini di atas, bagian atas ada menu bar, kemudian di bawahnya ada taskbar, kemudian ada bagian ini Project Explorer ya, yang nanti di sini kita bisa lihat beberapa hal terkait dengan project yang sedang dikerjakan ya. Ini mungkin akan kita jelaskan kalau nanti kita sudah masuk pada project. Kemudian di sini ada jendela status ya. Ini bisa dihilangkan dan bisa nanti dimunculkan dengan ini ya. Kita close misalkan dengan memanfaatkan menu view. Kita untuk buka Project Explorer, kita klik Project Explorer ya, view Project Explorer. Kemudian untuk membuka jendela status window, kita klik status window. Nah ini ya, kita buka lagi. Kemudian ini tadi sudah Project Explorer dan status window, dan ini adalah bagian yang abu-abu ya. Abu-abu ini bisa kita gunakan untuk beberapa tujuan ya. Bisa untuk membuka jendela program yang nanti kita akan gunakan untuk mengendalikan robot. Programnya seperti ini contohnya ya, program Visual Basic Look Like ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan Robonesia sekalian pernah
belajar Visual Basic, mungkin untuk mempelajari program namanya Spell Plus ya, itu tidak akan mengalami banyak kesulitan ya. Ini halaman untuk program. Kemudian saya akan coba menerangkan tentang beberapa fitur yang ada di menu bar. Yang pertama menu file ya, mirip dengan di menu file ini ya, fitur-fiturnya mirip dengan software-software yang pada umumnya ya. Ada new, open, close, save, restore, save as, save all, rename, delete, import, print, dan exit. Oke, kemudian selanjutnya di menu edit ya, mirip-mirip juga dengan software yang pada umumnya. Ada undo, redo, cut, copy, paste, find next ya, replace, select all, dan seterusnya nih ya. Ada comment block, ada uncomment block. Oke. Kemudian pada menu view tadi sudah kita praktekkan ya. Ini aja project, untuk membuka project explorer ini, kemudian membuka status Windows ini ya, bagian bawah ini. Dan yang terakhir ini adalah sistem history. Untuk membuka sistem history nanti akan kita jelaskan nanti di video yang lain ya. Sistem history ini untuk menampilkan history aktivitas daripada user dalam menggunakan software Epson RC Plus ini. Kemudian menu project ini digunakan untuk membuat yang berhubungan dengan project ya. Pertama, misalkan membuat project baru, membuka project yang sudah ada, membuka project yang baru saja ditutup ya. Misalkan yang baru dibuka dan mungkin akan ditutup nanti adalah membuka project C4 sampel. Kemudian menutup project, edit project, menyimpan project ya kalau sudah diedit. Kemudian save as, mengganti nama project ya, bisa rename, delete, import, export, copy. Dan ini juga untuk kompilasi project ya, program misalkan kita sudah bikin program, nanti kalau sudah selesai supaya programnya bisa dikirim ke controller, nah kita harus build dulu. Kalau kita dulu belajar microcontroller, ini sama dengan compile gitu ya. Ini rebuild kalau misalkan kita di project kita, kemudian program kita melakukan editing di program kita berapa line gitu ya, atau berapa baris, kita harus melakukan build ulang ya. Jadi kita menggunakan rebuild ini dan seterusnya. Selanjutnya menu run, ini isinya adalah fitur run. Coba kita klik. Inilah yang ini nggak bisa kalau nggak connect controller ya. Ya, ini menu run. Ini menu run window digunakan untuk nanti mengirim program project ya menuju controller dan seterusnya. Ini ada fitur yang lain, ada test auto mode, set into, set over, work, resume, stop. Nah, ini hubungannya dengan ketika kita menjalankan project untuk mengendalikan robot Epson yang sebenarnya ya. Ada real robotnya ada gitu ya. Kemudian ini fitur atau menu tools. Di sini ada fitur robot manager, kemudian rekaman window, ada I/O monitor, task manager, macros, I/O label editor, user error editor, ada controller, simulator, GUI builder. Nah ya, ini sih simulator. Jadi di di software ini, Epson RC Plus ini, kita bisa melakukan simulasi mengendalikan sebuah robot yang kita inginkan, misalkan robot C4 gitu ya. Kita bisa bikin simulasi 3D-nya ya, visualisasi 3D. Misalkan coba kita klik ya, coba error enggak? Oh, error juga karena belum connect ke sebuah controller ya. Jadi belum connect ke sebuah controller. Jadi ini belum bisa dipakai. Jadi ini untuk simulasi robot tertentu yang akan kita misalnya mau beli. Nah, sebelum beli kita minta dulu ke Epson, minta software RC Plus yang versi trial lah. Itu ada dan gratis. Bisa digunakan untuk melakukan simulasi dulu sebelum memutuskan untuk membeli misalkan. Nah, gitu. Kemudian selain simulator juga ada GUI builder.
Dengan software Epson RC Plus ini kita bisa membuat GUI sendiri, graphic user interface, yang kita rancang untuk mengendalikan robot dengan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita bisa membuat interface sendiri. Kemudian ada conveyor tracking kalau kita memanfaatkan robot Epson yang kita gunakan untuk melakukan kerja pick and place dan juga sensing workpiece atau produk yang akan dipindah dari satu titik ke titik yang lain misalkan gitu. Conveyor tracking biasanya ya dikombinasikan dengan vision karena menggunakan kamera ya untuk mendeteksi adanya objek misalkan di sebuah conveyor gitu. Ini force gauge dan juga force monitor ini kalau kita membuat aplikasi robot Epson menggunakan sensor tekanan atau force sensor gitu. Kemudian selanjutnya fitur atau menu setup ini digunakan untuk hubungannya yang PC to control communication, ini mengatur komunikasi antara komputer dengan controller. Kemudian untuk melakukan konfigurasi sistem, dan ini ada preference dan option yang lainnya. Mungkin fitur-fitur ini belum banyak dipakai nanti. Kalau Windows ini hanya untuk mengatur tampilannya ya, cascade, tile vertical, tile horizontal, kemudian icon, close on, sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menu help. Seperti software-software pada umumnya, menu help ya ini nanti selain isinya about the software ya. Nah, ini seperti ini tentang softwarenya. Menu help ini juga nanti pada umumnya ya isinya adalah dokumen yang menjadi panduan dari user ketika akan menggunakan software tertentu ya, termasuk software Epson RC Plus ini ya. Di sini ada how do I, ini file CHM ya, yang nanti merupakan dokumen yang juga bisa memandu kita dalam penggunaan robot Epson. Kemudian ada konten ya, ada pilihan konten. Nah, ini juga kita bisa sama ya, filenya sama, cuman yang dipilih berbeda, kontennya seperti apa aja gitu ya. Ini jadi kayaknya sama nih, how do I content index ini ya, sama ya. Oke, ini ya, ini filenya sama yang file help CHM. Kalau kita ingin menggunakan manual yang bentuknya atau panduan help yang bentuknya file PDF, ini menggunakan pilih opsi manual sih ya. Di sini lengkap, ada manual tentang robot, tentang controller, tentang software itu RC Plus sendiri ya. Ada tentang pemrogramannya bahasa programnya ya, namanya C++ language dan sebagainya. Di sini tentang GUI builder juga, cara bikinnya gimana gitu ya. Ya, nanti akan detail kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Oke, kemudian di sini ada taskbar ya. Ini biasa icon-icon yang itu untuk memudahkan dalam kerja-kerja pembuatan project robot Epson ya. Ada new, open, save all ya, print, cut, ini apa nih, paste ya biasanya, ini copy, ini paste, ini copy nih, copy paste. Ada build project ini ya, shortcut untuk melakukan build project ya. Kemudian juga run Windows, ini membuka run Windows. Kemudian membuka ini robot manager, membuka command window, membuka IO monitor, force guide, force monitor dan sebagainya. Ini termasuk simulator di sini ya, GUI builder, vision, dan juga ini tentang pengaturan koneksi antara komputer dengan dengan controller yang asli atau dengan virtual controller. Nanti kita akan bahas juga virtual controller. Kalau yang USB ini adalah koneksi dengan controller yang sebenarnya, yang ada wujudnya controller ya gitu, RC700A atau RC90B gitu ya. Kalau yang ini, yang selainnya ini adalah virtual controller ya. Nanti ini digunakan ketika kita membuat project tapi robotnya masih virtual, masih belum ada, jadi kita menggunakan simulator gitu ya. Ini contohnya sudah ada yang C4 terus G6 M2, ada contoh yang get to point juga. Ini belum paham, bersama T6 ya, di sini ada T6.
Baik, itulah overview ya tentang software Epson LC Plus ya, tentang fitur-fiturnya tadi dan juga tentang halaman kerjanya. Oke ya, nanti kita akan lebih mengenalnya lagi kalau kita nanti menggunakan beberapa fitur yang tadi beberapa sudah saya sebutkan di video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.